سألوني الناس عنك يا حبيبي Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Indah Khodibaria, masih di channel Indah Khodibaria. Siapa teman-teman yang belum like, share, komen, dan subscribe, silahkan like, share, komen, dan subscribe dulu. Sebelum Indah masuk ke materi, Indah pengen nyapa dulu nih teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, Indah mau tanya, teman-teman di sini siapa yang selalu membiasakan setiap hari membaca sholawat? Bagaimanapun redaksinya sholawatnya, minimal 10 kali. Ada di sini? Atau mungkin yang 100 kali sehari? Atau mungkin 1000 sekali? 1000 kali sehari? Atau bahkan mungkin 10.000, 15.000, 20.000, Masya Allah. Semoga senantiasa teman-teman selalu mendawamkan sholawat setiap hari ya. Baik, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Indah hari ini bertanya kepada teman-teman siapa yang sering mendawamkan sholawat? Nah, sebagaimana yang sudah pernah Indah bahas di berbagai kajian bahwa tentang keutamaan sholawat, kemudian juga ada sholawat yang Masya Allah, lebih tepatnya ada orang-orang yang mengamalkan sholawat, dan ini testimoninya, mohon maaf, testimoninya banyak sekali. Bukan hanya kita orang biasa, tapi para habaib, kemudian para ulama, para sahabat dan sebagainya itu mendapatkan efek yang sangat luar biasa ketika membaca sholawat. Bagaimana tidak memberikan efek ya sholawat itu terhadap kehidupan kita? Sebetulnya di sini udah jadi semakin berpikir, semakin berintrospeksi dan melihat kepada diri sendiri, sudah sejauh mana mendawamkan sholawat, sudah sejauh mana atau sudah berapa ribu atau bahkan berapa puluh ribu kali mendawamkan sholawat, dan sudah sejauh mana sholawat tersebut diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ibaratnya kita mencintai kepada suami kita, misalkan I love you suamiku, tapi tidak dengan sepenuh hati. Berapa banyak pun membaca sholawat tapi tidak dihadirkan hati yang khusyuk, tidak dibarengi dengan aplikasi yang nyata dari kata I love you itu ya, I love you suamiku gitu kan, tapi disuruh cuci piring nggak mau, disuruh belikan ini nggak mau, disuruh melayani suami juga nggak mau. Berarti kata dari I love you itu berarti seolah-olah percuma gitu ya. So ini jadi introspeksi untuk Indah ya, jadi evaluasi juga untuk Indah. Sejauh mana sholawat yang Indah dawamkan setiap hari itu diaplikasikan dalam kehidupan nyata ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang banyak, ketika kita sedang sendirian, ketika kita sedang berhadapan dengan suami, ketika kita sedang bersama anak-anak, ketika kita sedang studi, ketika kita sedang dilanda bencana, ketika kita sedang dikelilingi oleh nikmat, ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi galau dan sebagainya, jangan pernah melupakan sholawat ini. Kenapa? Ya, teman-teman sudah pernah Indah bahas ada rahasia-rahasia tersembunyi daripada sholawat tersebut. Ya, nama salah satu diantaranya adalah ada jika Allah jika Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, ya, sholat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji, kemudian apalagi syahadat, kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk bermuamalat, ijtimaiyah dan sebagainya gitu ya. Tapi Allah tidak melaksanakan hal tersebut. Ya. Jadi Allah tidak mencontohkan bagaimana cara sholat. Ya. Allah tidak melakukan bagaimana sholat, bagaimana haji dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan salawat? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
kepada kepada hambanya, kepada para malaikat, kepada kita semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ya, innallaha wa malaikatahu, jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebetulnya ada hal yang sangat unik sekali, dan ini termasuk sesuatu yang wajib Indah sesali. Kenapa dulu Indah tidak mau untuk bersolawat gitu ya, dan sebagainya. Jadi ada jika pada saat itu kalau misalkan ada pengajian, ada berbagai pertemuan gitu ya, orang-orang selalu mengawali acara pengajian tersebut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan sholawat. Tapi karena Indah pernah dulu mengikuti beberapa mohon maaf ormas gitu ya, dan itu notabene memang bukan menolak apa ya bahasanya tuh ya, tidak menerapkan sholawat, membaca sholawat gitu ya di ini ya, di acara pertemuan tersebut, kecuali kalau misalkan kayak pembukaan gitu, sholatu wassalam itu ada. Namun seperti misalkan pembacaan sholawat yang diiringi dengan apa bahasanya tuh, kayak sholawat badar dan sebagainya, itu tidak ada. Nah, bahkan dulu Indah pernah ada di posisi nauzubillah min dzalik, nah ada di posisi bahwa kita tuh tidak perlu untuk bersolawat. Jadi bersolawat ya cukup di dalam sholat saja. Bersolawat cukup ketika pada ya di dalam sholat gitu kan. Nah, tapi tidak di dalam kegiatan sehari-hari. So, dia merasa kok betapa ruginya gitu ya, di usia Indah yang sekarang 28 tahun, tapi menyadari betapa pentingnya kita bersolawat, menyadari betapa pentingnya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baru beberapa tahun terakhir ini. Ya Allah, rasanya jika harus kita dikembalikan lagi kepada masa lalu, berikanlah kepada saya waktu untuk senantiasa bersolawat setiap hari. Tapi kita bisa meminta ampun kepada Allah, dan kita bisa memperbaiki hal tersebut dengan cara kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya yang Allah berikan hari ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki sesuatu yang lewat, sesuatu yang belum pernah kita lakukan, maka kita lakukan hari ini, ibadah ya. Sesuatu yang kesalahan di masa lalu, maka kita perbaiki di masa sekarang. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada perbedaan ya antara sholawatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat dari Allah kepada Rasul, dan sholawat dari kita kepada Rasul. Kalau kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Rasulullah gitu ya, tawassul gitu ya. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi Allah berbeda karena Allah ini tidak terikat dengan makhluk, ya, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat dan sebagainya ya. Maka Allah sudah jelas di sini tidak memerlukan makhluknya. Jadi Allah ada atau tidak pun kita manusia yang beribadah, Allah akan tetap ada. Ya, berbeda dengan kita. Kalau kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada kita di dunia ini, seperti itu ya. Nah, ibaratnya gini, saya pernah mengibaratkan sesuatu sholawat ini dengan gelas ya. Jadi saya pernah baca keterangan tersebut bahwa gini, kenapa kita harus bersolawat setiap hari? Kenapa kita harus banyak sekali kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Toh Rasulullah itu manusia yang mulia. Rasulullah itu manusia yang sudah Allah berikan kesempurnaan dan sudah dijamin masuk surga. Kenapa kita masih terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencurahkan seluruh selawat serta salamnya kepada Rasulullah?
Ya, padahal justru kalau bisa tuh ya kita doa aja untuk diri sendiri gitu, nggak usah kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar, dan ini yang menjadi kritik juga dari orang-orang kepada Indah. Kenapa kok kamu ikutan sholawat? Kenapa kok kamu mau untuk bersolawat, dan kenapa akhir-akhir ini kamu mendawamkan sholawat? Justru saya merasa bahwa saya rugi, betapa ruginya saya dalam hidup, dan saya hanya menghabiskan waktu untuk bersolawat hanya sekian tahun saja. Lalu kemana lagi yang puluhan tahun itu? Nah, tapi saya tidak mau untuk terlalu hidup di dalam penyesalan tersebut. Yang penting kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bersolawat. Kita analogikan dengan sebuah gelas, ya. Kita analogikan dengan sebuah gelas, dan gelas itu terisi dengan air, ya. Gelas itu terisi dengan air, ya. Kalau gelas terisi dengan air, ketika diisi dengan air lagi, kira-kira apa yang terjadi? Ya, luber, ya. Jadi ada gelas kosong, kemudian gelas itu diisi penuh banget, ya. Kemudian kita kucurkan lagi air ke dalam gelas tersebut, ya, maka apa yang terjadi? Luber, ya, meluber kemana-mana gitu. Begitupun dengan sholawat. Di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemuliaannya tidak diragukan lagi oleh kita semua. Doa-doanya itu insya Allah pasti dikabulkan, dan maka kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mencurahkan seluruh rahmat dan salamnya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Allah mengucurkan seluruh rahmat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh rahmat tersebut luber juga kepada kita umatnya, gitu ya. Dan itu yang selalu Indah yakini, bahwa ketika kita bersolawat dalam keadaan apapun, ya, insya Allah nanti Indah sharing tentang apa sih yang terjadi dengan solawat. Kemudian juga keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika kita melaksanakan sholawat itu sudah banyak sekali testimoni. Teman-teman bisa cek di YouTube, banyak sekali. So, Indah di sini pengen sharing ke teman-teman bahwa kita jangan pernah meninggalkan sholawat, baik itu di dalam sholat, kemudian doa setelah sholat, kemudian juga kita dalam berbagai aktivitas ibadah apapun, bermuamalah dengan manusia dan sebagainya. Justru di sini kita merasa bahwa ketika kita, kan tadi ada yang kritik ya gini, kok kamu bersolat kepada Rasul, kok kamu meminta doa kepada Allah untuk Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu manusia mulia, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, yang ada kamu minta saja untuk dirimu sendiri, kamu berdoa untuk dirimu sendiri agar kamu tidak masuk neraka, agar kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, logikanya gini, ketika kita berdoa dan bersolawat kepada atas baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti di sini kita belajar untuk tidak egois. Jadi yang ada di dalam hati kita adalah tercurah untuk baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak ada lagi memikirkan bagaimana nasib kita, karena sudah jelas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersolawat atasku, maka ya Rasulullah akan meminta kepada para malaikat sesiapa saja nama orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan akan diberikan keberkahan bagi 7 keturunannya. Insya Allah nanti Anda cek lagi redaksi hadisnya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tapi yang jelas orang-orang yang bersolawat itu akan Allah mudahkan, ya, 100 hajatnya, 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat. Masya Allah. Jadi jangan pernah kita merasa pesimis bahwa menjadi manusia yang pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersolawat setiap hari, tapi kok kita tidak kaya, kok kita tidak mendapatkan rumah mewah dan sebagainya. Jadi justru di sini kita harus evaluasi dulu, ya.
evaluasi dulu kita bersolawat untuk apa dan sebagainya. Jadi semata-mata kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita juga hanya menginginkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir kelak gitu ya. Jadi kalaupun misalkan kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan di dunia, maka saya yakin dan kita semua yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik, ya. Allah memberikan yang terbaik, takdir baik di dunia. Oh, barangkali jika kita diberikan rumah, banyak sekali madaratnya. Barangkali jika kita diberikan mobil, banyak sekali madaratnya. Nah, maka dengan salawat ini kita senantiasa memantaskan diri untuk menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin sharing dari Indah kenapa kita harus bersalawat. So, buat teman-teman semuanya yang ingin menikmati konten-konten Indah berikutnya, insya Allah Indah sharing di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.